Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Amin. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita hari ini, Rabu 5 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan kitab Satu Hari Satu Pasal yang kita ambil dari kitab 1 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-26, maka kita akan membaca kitab 1 Tawari, pasalnya yang ke-26 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Judul perenungan kita hari ini, melayani Tuhan tidak akan ada ruginya. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-8. Mereka sekalian adalah keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Zaman sekarang ini ada banyak orang yang tidak lagi menempatkan Tuhan dan perkara-perkara rohani sebagai prioritas dalam hidupnya. Hati dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Ibadah, doa, dan pelayanan dianggap hal yang tidak penting dan merupakan pemborosan waktu saja. Pikir mereka, banyak orang di luar sana yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya baik-baik saja. Malah sepertinya lebih sukses dan lebih maju. Namun Tuhan sangat memperhatikan hidup orang benar dan Ia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan yang tidak beribadah. Saudara percaya, amin? Kita tidak perlu iri terhadap orang fasik sebab kebahagiaan mereka semua. Kemujurannya hanya bersifat sementara. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada. Kata Pemazmur 37 ayat yang ke-10. Karena itu sidang jemaat Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa ibadah, pelayanan, dan jerih lelah kita untuk Tuhan tidak berarti apa-apa. Sesungguhnya semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Obed Edom adalah contoh orang yang menikmati berkat Tuhan secara luar biasa, karena ia sangat menghormati hadirat Tuhan. Padahal hanya 3 bulan tabut Allah berada di rumahnya. Keluarga ini pun menjadi buah bibir dan kesaksian yang baik bagi banyak orang. Bahkan beritanya sampai ke telinga Raja Daud. Alkitab mencatat bahwa Obed Edom yang sebelumnya tinggal di Kirati Arim rela pergi ke Yerusalem untuk melayani sebagai penunggu kemah Tuhan, di mana tabut Allah itu berada. Ini menunjukkan besar kerinduannya melayani Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kesungguhannya melayani Tuhan, bukan hanya Obed Edom yang diberkati, tetapi semua sampai ke anak cucunya. Bahkan anak-anak Obed Edom disebut pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan cakap dalam pekerjaan. Ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah tutup mata atas setiap pelayanan yang kita kerjakan. Bahkan perhatiannya sampai pada keturunan kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan. Layanilah Tuhan. Apapun yang saudara bisa kerjakan, kerjakan itu dengan segenap hatimu. Karena pelayanan itu akan menjadi salah satu alasan Tuhan mengapa Tuhan harus memberkati kita, memperhatikan kita sampai pada semua keturunan kita kelak. Sedang jemaat Tuhan, yakinilah satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Apa saja yang kita lakukan di hadapannya, itu akan kembali kepada kita sebagai berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Tuhan kita baik dan Dia selalu membalaskan orang sesuai dengan perbuatannya. Amin. Pemazmur menuliskan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Artinya, Daud menyatakan dari pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan, bahwa ketika kita berlaku benar, melayani Dia, lakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan baik di rumah Tuhan, dalam keseharian kita, dalam kita berkeluarga, dalam kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, pekerjaan kita. Ketika kita melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan, maka dari Tuhan kita akan mendapat upah. Amin. Di awal tahun 2022 ini, berkeputusanlah
untuk ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan, baik di rumah Tuhan dalam pelayanan, sebagai asyar, sebagai worship leader, pemusik, mengambil persembahan, penerima tamu, dan apa saja, merapikan alat-alat pelayanan yang ada di gereja. Dan apa saja yang Anda bisa lakukan, lakukan seperti saudara melakukannya untuk Tuhan. Dan lihat, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Kiranya sepanjang tahun 2022 ini kita dapat melakukan banyak hal di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan memberkati kita, karena Tuhan punya alasan untuk selalu memberkati hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.